Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, otak cerdas, badan sehat, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang hadas kecil, hari ini kita akan belajar tentang hadas besar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah bisa memahami tata cara bersuci dari hadas besar. Sebagaimana yang anak-anak ustazah sudah ketahui, hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu atau tayamum, sedangkan hadas besar disucikan dengan cara mandi atau tayamum. Rukun mandi ada dua. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun niat mandi untuk menghilangkan hadas besar adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ibadah yang dilarang ketika berhadas besar, di antaranya sholat. Yang kedua, membaca atau menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, berhenti atau duduk di dalam masjid yang kita kenal dengan iktikaf. Kemudian sujud syukur dan sujud tilawah. Yang terakhir, mengerjakan tawaf. Nah, hal-hal ini walaupun sifatnya ibadah, tapi kalau lagi berhadas besar, maka tidak boleh dilakukan. Sunnah-sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah. Kemudian mencuci kedua tangan dan kaki. Mencuci kemaluan yaitu kubul dan dubur. Membersihkan najis. Menyela-nyela rambut. Membasahi seluruh badan. Wudhu sebelum mandi. Menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran. Mendahulukan anggota badan yang kanan. Menghadap kiblat ketika mandi. Dan membasuh badan sebanyak 3 kali. Nah, apabila tidak terdapat air untuk bersuci dari hadas besar, maka boleh menggunakan tayamum. Tayamum pengganti wudhu dan pengganti mandi itu sama. Tayamum adalah mengusap debu atau tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai niat. Tayamum bisa menggantikan wudhu dan bisa juga menggantikan mandi. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusapkan debu atau tanah ke muka. Yang ketiga, mengusap debu atau tanah pada kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib atau berurutan. Ustazah, kapan kita boleh melakukan tayamum? Sebab-sebab yang membolehkan kita untuk melakukan tayamum diantaranya: 1. Tidak ada air. Yang kedua, tidak boleh menggunakan air karena sakit. Ini sesuai dengan petunjuk dokter. Yang ketiga, ada air tapi digunakan untuk keperluan makan dan minum saja. Jadi intinya ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian kita tidak menjumpai air untuk menghilangkan hadas, untuk berwudu ataupun mandi dari hadas besar, maka boleh kita melakukan tayamum. Syarat-syarat sah tayamum diantaranya: 1. Mengetahui masuknya waktu sholat.
Yang kedua, tidak menjumpai air. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Selanjutnya, kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menjumpai air setelah tayamum. Yang ketiga, sembuh dari sakit dan boleh menggunakan air. Yang keempat, habis waktu sholat. Yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Jadi, kalaupun kita sudah melakukan tayamum, kemudian kita menjumpai air, maka batallah tayamum tersebut. Maka kita kembali berwudu seperti biasa. Untuk hari ini itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Setelah menyimak video ini, baca juga buku PAI-nya halaman 49 sampai 53 ya nak. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan sama Ustazah via WA. Oke, itu saja. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.